Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kuliah hukum acara pidana kembali. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana kita, ya. Artinya kedudukannya di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentu berkaitan dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Ya. Sebelum saya menyampaikan tentang bagaimana kedudukan hak-hak tersangka dalam KUHP, ya, maka perlu saya ingatkan bahwa keberadaan KUHP ini adalah dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia, ya. Melindungi hak asasi manusia, ingin memanusiakan manusia, sampai begitu. Jadi tentu ini berbeda ketika hukum acara pidana ini dalam KUHP dengan hukum acara dulu ketika masih menggunakan HIR, ya, HIR. Nah, prinsip di dalam hukum pidana kita adalah bahwa kita mengharapkan adanya sistem peradilan yang sederhana, cepat, murah, dan biaya ringan. Nah, dari prinsip-prinsip ini maka kemudian muncul adanya kesamaan hak, ya, equality before the law, ya. Jadi semua orang itu mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum, sehingga tidak perlu membeda-bedakan. Artinya apa? Artinya meskipun dalam persepsi kita bahwa dia sudah nyata-nyata melakukan tindak pidana, nyata-nyata melakukan pencurian, nyata-nyata korupsi, nyata-nyata membunuh, tetapi tetap namanya manusia, ada perlindungan hukum atas harkat dan martabatnya. Dengan cara apa? Memanusiakan manusia. Nah, berangkat dari kesamaan hukum tadi itu, maka dalam prinsip hukum acara pidana kita sering mendengar praduga tak bersalah, presumption of innocence. Artinya seseorang itu ketika diperiksa, ketika disidik, ketika dituntut, ketika disidangkan ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah, ya, sampai nanti pengadilan itu membuktikan kesalahannya, ya. Artinya seorang tersangka, terdakwa itu nanti harus dibuktikan dulu di pengadilan. Selama belum dibuktikan kesalahannya di pengadilan, maka ia tentu dia tidak bersalah, belum bersalah. Meskipun tadi saya sampaikan, wah sudah nyata kok Pak, dia yang melakukan pencurian, sudah nyata kok dia melakukan pembunuhan. Meskipun demikian, tetapi harus ada standarisasi bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara menyelesaikannya. Maka hukum acara KUHP inilah yang mengatur. Agar apa? Agar di dalam cara penyelesaian orang-orang yang melakukan tindak pidana itu tidak kemudian ada standar ganda. Yang satu diperlakukan demikian, yang satu tidak, yang satu dilakukan dan lain-lain, yang satu tidak. Tidak boleh begitu hukum itu, ya. Karena pada prinsipnya seseorang itu di hadapan ke pengadilan harus berdasarkan undang-undang, ya. Kita ingat dulu kalau kuliah hukum pidana. Nullum delictum nulla puna sine previa legi punale. Tidak seorang pun dapat dipidana kecuali perbuatan itu yang dilakukan ada undang-undang yang mengaturnya. Jika tidak maka tidak. Lah, berangkat dari praduga tidak bersalah itulah mengapa, ya,
Di dalam KUHP ada prinsip ketika terjadi kekeliruan, salah tangkap, salah penyidikan, salah mengadili, kemudian orangnya tadi ternyata tidak terbukti kesalahannya, maka dia wajib mendapatkan ganti rugi, wajib mendapatkan rehabilitasi. Artinya dia berhak untuk itu. Untuk itu. Nah, berangkat dari apa yang saya uraikan tadi, dalam rangka ingin memanusiakan manusia, meskipun bahasa kita tadi saya ulangi, nyata-nyata ya sudah melakukan tindak pidana, tetapi prinsip hukum tidak boleh kemudian dia langsung dihakimi sendiri. Ya, nah, oleh karena itu ya ada beberapa hak ya yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Ya, ini yang pertama masih dalam proses katakanlah penyidikan ya, atau masih proses pemeriksaan. Ya, kalau di dalam KUHP ada namanya pemeriksaan pendahuluan. Ya. Nah, seorang tersangka itu mempunyai hak ketika diperiksa, ya, hak untuk melakukan pembelaan. Itu haknya dia. Mau ngomong apa, silahkan. Bahkan di dalam hukum acara pidana itu, tersangka, terdakwa itu mempunyai hak ingkar untuk mengingkari perbuatan. Ya, silahkan. Toh hukum juga tidak mengharuskan dia harus mengakui perbuatannya. Selama nanti kalau bukti-bukti menyatakan bahwa dia adalah pelakunya, ya pasti akan diputus oleh pengadilan. Ya. Itulah mengapa ketika tersangka diperiksa itu ya tidak perlu disumpah dalam hukum acara pidana. Kalau saksi disumpah, kan dia punya hak ingkar. Ya silahkan, karena memang kan haknya dia. Karena memang tidak ada ya orang maling teriak maling kan tidak ada, ya kan? Tapi kalau bukti-bukti memang menguatkan bahwa dia adalah pelakunya, maka hukum akan tetap mengadili dia, ya, memutuskan hukumnya. Nah, berkaitan dengan proses pemeriksaan, dia punya hak untuk melakukan membela diri atas perbuatannya, kenapa dia melakukan perbuatan itu. Maka dia berhak dalam proses pembelaan tadi itu berhak penyidik itu untuk memberitahukan secara jelas tentang tindak pidana apa yang dilakukan, ya. Yang kedua, dia tersangka maksud saya atau terdakwa, saya ingatkan tersangka itu masih dalam proses penyidikan, kalau terdakwa sudah dimasukkan dalam proses persidangan. Nah, haknya punya hak pembelaan, kemudian bisa yang kedua tadi dengan pembelaan itu dia bisa memberikan keterangan yang bebas, bebas lepas lah, ya artinya dia sesuai dengan apapun omongan dia, apapun keterangan dia silahkan saja, ya. Tetapi nanti kewajiban dari penyidik, penuntut umum untuk membuktikan tentang kesalahannya. Dan dia berhak juga mendapatkan juru bahasa ketika dia tidak bisa berbahasa Indonesia, misalnya orang asing misalnya, atau orang yang mungkin taunya bahasa lokal atau bahasa bahasa sehari-hari ya, bahasa dalam adat mereka masing-masing, tentu dia boleh punya hak untuk ada juru bicara yang menjelaskan tentang maksud daripada apa yang disampaikan oleh penyidik. Kemudian berhak juga atas bantuan hukum, ya. Jadi meskipun dia itu tersangka, terdakwa, dia itu berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Ada penasihat hukum yang mendampingi. Bahkan di dalam pasal 56 KUHP dengan ancaman ya minimal 5 tahun, dia wajib didampingi pengacara, wajib didampingi penasihat hukum. Artinya apa? Artinya equal tadi itu, equality. Karena yang namanya penyidik tentu paham tentang hukum.
Yang namanya penuntut umum tentu paham tentang hukum, apalagi hakim. Tetapi kalau ini si tersangka terdakwa kan tidak ngerti, ya, sehingga memang perlu pendampingan. Yang perlu saya sampaikan bahwa ini tidak dalam rangka mencari pembenaran loh ya, bukan. Ini ada dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan, itu kata kuncinya. Contoh begini loh, misalnya dia melakukan seseorang tersangka melakukan pembunuhan, ya, pakai batu, jangan dikatakan pakai pisau itu maksudnya. Atau dia membunuh pakai pisau, jangan dikatakan kemudian dirubah jadi pakai batu. Kebenaran material menjadi sebuah kebenaran. Dalam rangka apa? Nanti kalau ini sudah fair peradilannya, nanti hakim ketika akan memutuskan juga nanti akan lebih mudah, ya, lebih mudah. Fair play lah kira-kira begitu. Sehingga terhadap tersangka terdakwa memang perlu didampingi penasihat hukum, ya dia bisa mengatakan sebenarnya. Toh dia meskipun mengingkari juga tidak kemudian akan dibebaskan kalau memang bukti-bukti mengatakan memang dia melakukan kesalahan, ya, kesalahan. Nah berikutnya, kalau selama pemeriksaan, sekarang selama ditahan, seorang tersangka terdakwa selama ditahan itu juga berhak untuk menghubungi penasihat hukumnya. Nah, penasihat hukum tadi itu boleh penasihat hukum secara dibayar sendiri, dan jika itu adalah ancamannya lebih dari 5 tahun, negara wajib menyediakan, yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, berhak juga menghubungi dokter pribadi kalau punya, ya kan, menerima kunjungan dari keluarganya. Jadi dalam rangka apa? Ya tentu dalam rangka hak-haknya tadi. Jadi tidak dalam rangka membebaskan loh ya. Saya ingatkan lagi, tidak dalam rangka membebaskan tersangka, tetapi hak-hak pribadi tetap dipenuhi oleh negara, kunjungan keluarga dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, kalau itu dalam proses penahanan, ya, dia berhak juga supaya keluarga dikasih tahu, ini saya ditahan di mana, jelas untuk kepastian. Ditahan di kepolisian, ditahan di kejaksaan, harus jelas, dan itu wajib diberitahukan kepada keluarga, ya, oleh penyidik. Sementara dari pihak keluarga berhak untuk minta diberitahukan. Jadi antara hak dan kewajiban nanti ya secara seimbang lah begitu. Ya, selama ditahan itu terdakwa atau tersangka juga berhak atas surat menyurat, ya. Ya dikasih waktu, artinya tidak, namanya juga ditahan, tidak kemudian sebebas-bebasnya, ya kan. Tetapi secara normatif dia berhak juga untuk mengirim surat, atau kalau bahasa sekarang ya kira-kira WA lah atau video call lah untuk hak kunjungan. Yang tentu nanti ini akan diatur kemudian tersendiri, ya. Kalau dalam pasal 62 KUHP dikatakan berhak atas surat menyurat, ya, surat menyurat. Artinya dia juga boleh memberikan kabar dan sebagainya, ya, tentang keadaannya, ya. Sebab kalau ini tidak diberikan, ya meskipun dia bersalah, ya kita mengaku, kita tidak dalam rangka membela kesalahannya, tetapi ada dalam rangka hak-hak sebagai manusia, ya. Hak sebagai manusia tentu akan mendapat perlindungan, ya, penahanan. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam proses persidangan di pengadilan, dihadapkan di pengadilan, maka terdakwa yang sebelumnya menjadi tersangka berhak untuk diadili secara terbuka untuk umum. Artinya apa? Biar ada mengawasi, ya, ada objektivitas dari hakim yang memeriksa perkara. Jadi orang biar tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau memang dia mendapat hukuman, tentu akan mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Yang kedua, selama persidangan, ya,
terdakwa itu juga berhak mengajukan saksi, ya, saksi yang meringankan, saksi adecat, ya, meringankan. Kan ada saksi charge, adecat. Nah, saksi yang diajukan di dalam proses persidangan yang diajukan oleh pihak terdakwa tentunya meringankan dia, ya. Jadi silahkan dia membela diri, kemudian dia mengajukan saksi, toh nanti majelis hakim juga akan lebih tahu dan akan secara komprehensif dalam memutus perkara. Bahkan seorang terdakwa itu juga diperbolehkan atau berhak mengajukan yang namanya saksi ahli. Ya, tentu ahli di bidang masing-masing, ya. Jadi ada ahli pidana, ada ahli administrasi negara dan seterusnya, ya. Dia diperkenankan dalam rangka apa? Dan merangka untuk membela kepentingan tadi dia. Ya. Karena jaksa sudah membuktikan, jaksa penuntut umum sudah membuktikan tentang kesalahan si terdakwa. Maka biar imbang, terdakwa juga diberi kesempatan berhak untuk mengajukan yang namanya saksi, baik saksi adecat maupun saksi ahli, sehingga nanti akan menjadi utuh dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan, itu kata kuncinya, ya. Ya. Sehingga tidak boleh kemudian si terdakwa itu dibebani untuk membuktikan kesalahannya, dan itu sangat tidak mungkin, tidak rasional kalau si terdakwa kok, Pak, saya membuktikan kesalahan saya, Pak, yang seperti ini. Tidak bisa begitu, ya kan? Karena memang kewajiban membuktikan itu adalah ada pada jaksa penuntut umum. Dia punya mekanisme tersendiri. Tentu di dalam pembuktian tetap mengacu kepada pasal 184 KUHP, ya, untuk membuktikan tentang proses di persidangan. Nah, selesai sidang, pemeriksaan persidangan, kemudian akan diputus perkara itu. Nah, setelah diputus pun si terdakwa itu punya hak untuk mengajukan upaya hukum. Mungkin tidak puas dengan putusan hakim di pengadilan tingkat pertama, dia bisa mengajukan banding, ya, bisa mengajukan, tidak puas lagi bisa mengajukan kasasi. Ya, ini sama, artinya jaksa punya hak itu juga, ya, equal tadi bahasa saya, biar nanti fair peradilannya. Sama-sama punya hak untuk mengajukan upaya hukum. Nah, jika tidak puas. Nah, kemudian seandainya misalnya saja, ya, ternyata kesalahan terdakwa tidak terbukti, jaksa tidak bisa membuktikan, maka kalau tidak bisa membuktikan, si terdakwa yang sedang diadili tadi itu diputus tadi, misalnya sudah punya kekuatan hukum tetap, ya berhak untuk direhabilitasi nama baiknya. Nah, dia tidak bersalah, kemudian menerima ganti kerugian, ya. Tentu nanti antara upaya hukum dan berhak menerima ganti kerugian akan saya jelaskan tersendiri di dalam hukum acara pidana, ya. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam hak-hak serta kedudukan terdakwa atau tersangka dalam sistem peradilan pidana yang diatur di dalam hukum acara pidana kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.